Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Jumanul Hakim dari Prodi Teknik Mesin 19A, salah satu mahasiswa Universitas Nusa Putra. Saya di sini akan menjelaskan kembali pemahaman saya tentang kopling. Jadi, apa itu kopling? Kopling merupakan komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan dan memutuskan putaran utama ke putaran penerus. Jadi kopling ini digunakan untuk meneruskan dan memutuskan putaran utama ke putaran penerus. Nah, kenapa kita butuh kopling? Tentunya ada alasan kenapa kita butuh kopling. Yang pertama, daya dapat disalurkan melalui berbagai pengaturan roda gigi atau penggerak hanya jika porosnya paralel dan dalam kondisi poros diam. Lalu, kopling juga digunakan ketika poros dalam garis lurus dan harus dihubungkan kembali setelah melakukan perpindahan daya untuk meneruskan putaran. Nah, itu merupakan alasan kenapa kita butuh kopling. Nah, kopling ini juga ada fungsi-fungsinya. Yang pertama, sebagai transmisi daya. Yang kedua menghubungkan ketidaksejaran poros. Yang ketiga, mengurangi shock yang muncul dan mudah merakit dan membongkar. Nah, itu merupakan pengertian dari kopling, terus alasan kita kenapa butuh kopling dan ada fungsi-fungsinya. Yang selanjutnya, kopling ini juga terdiri dari dua tipe. Yang pertama ada rigid coupling, yang kedua ada flexible coupling. Nah, apa itu rigid coupling? Rigid coupling atau bisa disebut juga coupling tetap. Kopling yang pemasangan shaft yang diselaraskan disejajarkan satu sama lain. Dirancang untuk memutarkan dua poros bersama-sama sehingga tidak ada gerakan yang dapat terjadi di antara keduanya. Nah, rigid coupling ini juga ada 4 tipe. Yang pertama ada flanger coupling, yang kedua ada gear coupling, yang ketiga ada chain coupling, yang keempat ada rubber coupling. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari tipe-tipe rigid coupling ini. Yang pertama, flanger coupling. Flanger coupling ini adalah jenis coupling yang digunakan untuk menghubungkan secara tetap dua buah poros lalu dikunci menggunakan baut. Flanger coupling digunakan untuk menghubungkan poros utama ke poros yang digerakkan. Nah, itu merupakan penjelasan dari flanger coupling. Nah, yang kedua ada dua gear coupling. Nah, gear coupling ini kopling roda gigi adalah versi modifikasi lain dari flank coupling. Pada kopling roda gigi, lensa dan hub adalah bagian berbeda yang dirakit bersama, bukan menjadi satu bagian seperti pada sambungan flanger. Nah, itu merupakan penjelasan dari gear coupling ataupun tipe rigid coupling yang kedua. Nah, yang ketiga ada chain coupling. Nah, chain coupling ini merupakan rantai yang menghubungkan kedua porosnya menggunakan rantai dan dilengkapi dengan penutup di atasnya, dan coupling ini membutuhkan pelumasan seperti rantai pada umumnya. Yang intinya chain coupling ini merupakan rantai. Nah, yang keempat ada rubber coupling. Nah, rubber coupling ini sejenis karet menggunakan ban karet pada bagian tengah dan disatukan menggunakan flank di kedua sisi bannya dan digabungkan menggunakan baut yang berkepala topi. Nah, ini harus menggunakan baut yang berkepala topi. Karet ini akan mengalami kerusakan ketika suhu panas ditimbulkan dari putaran. Nah, karet ini akan cepat rusak ataupun ada kerusakan ketika ada suhu panas yang disebabkan ataupun
ditimbulkan dari putaran. Nah, itu merupakan penjelasan dari rubber coupling. Nah, tentunya ada alasan-alasan kenapa memilih rigid coupling. Nah, alasan yang pertama, pemasangan sangat mudah, ringkas dan aman, dapat mencegah pembebanan lebih sedikit, tak ada bagian yang menjorok. Nah, itu merupakan alasan-alasan kenapa kita harus memilih rigid coupling. Nah, yang kedua tadi ada dari tipe coupling ada flexible coupling. Flexible coupling ini digunakan untuk menghubungkan poros dengan sudut yang rendah yang saling berhubungan pada saat pemakaian. Kedua sudut poros memungkin untuk berubah karena getaran ataupun beban yang diterima. Nah, itu merupakan flexible coupling. Flexible coupling juga terdiri dari universal joint coupling, flexible joint coupling. Nah, apa itu? Dari universal joint coupling terdiri dari dua sendi yang blok bantalan tengah, terus dilengkapi dengan sendi yang fleksibel, terus terhubung ke poros melalui fin. Nah, itu merupakan dari universal joint coupling. Terus ada flexible joint coupling. Flexible joint coupling ini dilengkapi dengan dua setengah flange dan dapat memiliki hingga 3 pin penggerak. Biasanya disambungkan ke setiap poros melalui jalur pasak. Nah, itu merupakan dari flexible joint coupling. Mungkin ini yang bisa dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.